Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firdauli Nuha, kelas RA7, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai materi jurnal penyesuaian. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian jurnal penyesuaian. Dalam suatu kegiatan akuntansi, ada sebuah jurnal yang bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di periode akhir. Jurnal tersebut adalah jurnal penyesuaian. Tak hanya itu, jurnal ini juga berfungsi untuk menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Secara luas, pengertian dari jurnal penyesuaian sendiri merupakan jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo pada beberapa akun, tujuannya agar saldo menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Baik, di sini juga ada fungsi jurnal penyesuaian. Sesuai dengan pengertian yang telah dipaparkan, jurnal penyesuaian pun memiliki beberapa fungsi, yaitu meliputi yang A, supaya akun nominal yakni akun pendapatan serta bebannya bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang B, menghitung perkiraan nominal atau pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode terkait. Yang C, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Yang terakhir atau yang B, supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi yang sebenarnya. Materi selanjutnya ada macam-macam penyesuaian. Yang pertama ada perlengkapan, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga penyusutan atau depresiasi aset tetap, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima pendapatan yang harus masih diterima, dan yang terakhir atau yang keenam beban yang harus masih dibayar. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Nomor 1, berdasarkan stok opening persediaan barang dagang dinilai seharga 4 juta rupiah, gunakan metode ikhtisar laba rugi. Nomor 2, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta rupiah. Nomor 3, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Nomor 4, peralatan disusutkan sebesar 10%. Nomor 5, asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Dan nomor yang terakhir atau nomor 6, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Pertanyaannya, buatlah jurnal penyesuaian toko sembako Raya Indah. Dalam pengerjaan soal jurnal penyesuaian, diperlukanlah sebelumnya adalah neraca saldo. Langsung saja kepada soal yang pertama adalah berdasarkan stok opening persediaan barang dagangan dinilai seharga 4 juta rupiah, gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Karena yang diminta adalah metode ikhtisar laba rugi, maka pada tanggal 31 Januari 2021 kita akan menempatkan akun ikhtisar laba rugi pada akun debit dan juga persediaan barang dagang awal pada akun kredit dengan masing-masing senilai 5 juta pada debit dan kreditnya. Selanjutnya karena tidak sesuai dan diminta adalah pada persediaan barang dagang akhir, maka perlu dikreditkan dengan nama akun persediaan barang dagang akhir dan juga ikhtisar laba ruginya senilai 4 juta pada masing-masing debit dan kreditnya. Selanjutnya pada soal nomor 2 dikatakan bahwa gaji karyawan bulan Januari akan dibayar pada bulan Februari sebesar 2 juta rupiah, maka pada akunnya terdapat beban gaji yang harus dibayar senilai 2 juta pada debit dan juga utang gaji yang belum dibayar senilai 2 juta pada kredit. Selanjutnya pada soal nomor 3 dikatakan perlengkapan yang tersisa nilai 1 juta rupiah
Sedangkan pada neraca saldo, perlengkapan senilai 1.500.000, maka pada akun terdapat beban perlengkapan yang harus dibayar senilai 500.000 pada debit dan juga perlengkapan digunakan senilai 500.000 pada kredit. Soal nomor 4 yaitu peralatan disusutkan sebesar 10%. Bila kita lihat pada neraca saldo, peralatan adalah awalnya senilai 6 juta rupiah, sedangkan yang akan kita cari adalah akun beban penyusutan perlengkapan, yaitu 10% dari saldo awal peralatan, yaitu senilai 600.000 rupiah pada debit, ya, dan beban penyusutan perlengkapannya dan juga kredit 600.000 rupiah pada akumulasi penyusutan perlengkapan. Soal nomor 5 yaitu asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Sebenarnya kita lihat pada neraca saldo bahwa asuransi itu senilai 1.200.000 rupiah, sedangkan kita akan menyesuaikan dengan apa yang telah dibayar atau dilalui dan dijalani, yaitu pada bulan Januari. Untuk periode 1 tahun adalah senilai 100.000 pada beban asuransi di debit dan pada kreditnya senilai 100.000 juga pada asuransi dibayar di muka. Kenapa 100.000? Karena itu adalah karena totalnya 1.200.000 untuk 1 tahun, maka dibagi 12 bulan adalah senilai 100.000 rupiah untuk setiap bulannya. Selanjutnya yaitu nomor terakhir, yaitu nomor 6, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pada neraca saldonya, yaitu terdapat beban sewa senilai 1.200.000, sedangkan pada soalnya adalah sewa telah dibayar di muka pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun, maka kita akan mencari penyesuaian yang harus dibayar atau beban sewanya. Pada akunnya terdapat sewa dibayar di muka senilai 1.100.000 pada debit dan beban sewa senilai 1.100.000 rupiah pada kredit. Setelah itu kita harus melakukan penjumlahan dari total keseluruhan dan akan mendapatkan nilai sesuai atau sama, yaitu senilai 13.300.000 rupiah.